Supreme Martial God Technique. Bab 1961-1970. Bab 1961, dengan satu pedang, iblis dimusnahkan. Siapa? Raja Iblis Sura tiba-tiba menoleh untuk melihat, tapi matanya tidak tertuju ke arah tertentu. Dan setiap orang yang awalnya bersiap untuk mengambil tindakan juga menghentikan gerakan mereka dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Karena suara tadi sangat jelas dan nyata. Namun, tidak ada yang bisa menilai secara akurat dari arah mana suara itu berasal. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa orang itu. Namun, ada juga orang yang berpikiran cerdas. Mereka mulai menebak secara kasar identitas pembicara. Di antaranya adalah Raja Iblis Sura dan Jin Moli. Saat ini, ekspresi mereka berdua akhirnya setuju. Mereka semua sama-sama luar biasa dan ngeri. Karena mereka sudah menebak identitas orang yang berbicara. Sura, aku mengecewakanmu, aku belum mati. Suara jelas lainnya terdengar, dan kemudian, sebuah suara jatuh dari langit. Atau, ia tidak jatuh dari langit. Mungkin, tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana penampilannya. Sepertinya itu muncul begitu saja. Dan sosok tersebut tak lain adalah Wu Yun. Wu Yun, kamu. Pupil Jin Moli melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Itu benar-benar Wu Yun, dia benar-benar belum mati. Raja Iblis Sura juga tanpa sadar berseru. Kamu, kenapa kamu tidak mati? Bukankah kamu musnah menjadi abu? Wu Yun mencibir, hancur menjadi abu. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Kamu, apa yang sebenarnya? Raja Iblis Sura tidak koheren, dan pemandangan di depannya sangat mengejutkan hatinya. Baru saja, kamu bilang kamu ingin istana Phoenix emas tidak ada lagi. Maaf mengecewakanmu. Suara Wu Yun tidak nyaring, bahkan sangat tenang, tapi ada rasa dingin yang tak ada habisnya di dalamnya. Itu sangat dingin bahkan Raja Iblis Sura pun merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Bajingan, tidak masalah. Karena kamu tidak mati di bawah guntur, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Raja Iblis Sura meraung liar. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin bukan lagi lawan Wu Yun. Meskipun tingkat kultivasi Wu Yun saat ini masih berada di puncak 6-9 kesengsaraan surgawi. Itu belum melampaui 7 atau 9 kesengsaraan surgawi. Namun, aura menakutkan itu, sudah cukup untuk membuat dia, yang saat ini dikorbankan untuk seni bela diri Tianxia, merasa semakin cemas. Dia bisa merasakan bahwa kemampuan tempur Wu Yun yang sebenarnya jelas tidak setara dengan wilayahnya sendiri. Setidaknya sudah mampu menyaingi eksistensi yang sudah mencapai tingkat kesengsaraan surgawi. Inilah kekuatan warisan. Tentu saja, meski dia tahu dia telah dikalahkan, Raja Iblis Sura tidak punya niat untuk menyerah. Saat berikutnya, dia terlihat naik ke langit, bergegas menuju depan. Aliran kekuatan serangan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Kamu mencari kematian. Wu Yun tersenyum dingin. Dengan pemikiran di dalam hatinya, cara membunuh muncul. Memegang pedang pembunuh dengan erat di tangannya. Dia menggeram di mulutnya, keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila itu. Potong dengan satu pedang. Ruang terkoyak. Naga raksasa menakutkan yang dibentuk oleh pengumpulan kekuatan membunuh melonjak ke langit. Mengaum. Secara kabur, auman naga yang menakutkan sepertinya terdengar. Namun, auman naga yang samar-samar terdengar ini segera ditutupi oleh jeritan yang menyakitkan. Itu adalah suara Raja Iblis Sura. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah jeritan dari sosok besar yang dikendalikan oleh kesadaran Raja Iblis Sura dan terdiri dari roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Teriakannya begitu nyaring hingga membuat orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Sosok besar itu, yang tersapu oleh naga pembunuh, langsung terbelah menjadi tumpukan pecahan. Setiap puing mengandung roh jahat. Berteriak, melolong. Pedang naga gila ini sepertinya adalah pedang suci cemerlang yang membaptis roh jahat di neraka. Kekuatan roh jahat dan kekuatan neraka yang memenuhi area sekitarnya menghilang seketika. Dan Raja Iblis Sura juga perlahan menghilang dengan teriakan melengking ini sampai dia benar-benar menghilang. Raja Iblis Sura sudah mati.
Tidak ada orang seperti itu di dunia. Lari. Raja Iblis telah mati. Raja Iblis telah terbunuh. Lari. Tiba-tiba, suara ketakutan terdengar dari segala arah. Wu Yun mendongak dan melihat sekelompok orang yang mengikuti Raja Iblis Sura sedang berlari menyelamatkan diri dengan tergesa-gesa. Namun, bagaimana Wu Yun bisa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri? Jika mereka mengikuti Raja Iblis Sura untuk membangun momentum, maka mungkin Wu Yun akan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, masing-masing tangan mereka terkontaminasi dengan kehidupan para murid Istana Phoenix Emas. Mayat para murid Istana Phoenix Emas di tanah adalah bukti terbaik. Tangan mereka semua berlumuran darah, bagaimana Wu Yun bisa memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Kalian semua mati. 4 kata ini keluar dari gigi Wu Yun. Suaranya serendah suara yang menyerukan kehidupan. Segera setelah itu, Wu Yun mengangkat tinggi pedang pembunuh di tangannya. Potong dengan 1 pedang. Bunuh, naga gila. Itu adalah gerakan yang sama lagi. Seni bela diri tingkat kedua. Naga menakutkan yang dibentuk oleh kekuatan membunuh tersapu lagi. Kemanapun dia lewat, ruang berguncang dan bumi terkoyak. Hanya membutuhkan 3 tarikan napas. Semua yang melarikan diri selamat. Kecepatan kematiannya sangat cepat sehingga tidak ada waktu untuk berteriak. Dengan 1 serangan pedang, iblis-iblis itu musnah. Ketika semuanya berakhir, naga pembunuh itu menghilang ke udara. Wu Yun juga mengambil kembali metode pembunuhan dan pedang pembunuh ke dalam tubuhnya. Dia terbang menyingkir dan mendarat di samping Jin Moli yang terluka parah. Dia membantu Jin Moli berdiri dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Istana, kamu baik-baik saja?" Jin Moli mengikuti kekuatan Wu Yun dan perlahan berdiri. Namun, dia tidak menjawab, mungkin dia masih shock tadi dan belum bereaksi sepenuhnya. Kemudian, mata Wu Yun menyapu para murid Istana Phoenix Emas. Dia tidak berbicara, tapi matanya dipenuhi rasa bersalah terhadap mereka. Bab 1962 semuanya berakhir. Huang Ren dengan cepat melihat apa yang dimaksud Wu Yun dari matanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, Wu Yun. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Bajingan tua itu, Raja Iblis Sura, yang menyebabkan masalah. Selain itu, terima kasih juga kepada Anda bahwa Istana Phoenix Emas kami dapat keluar dari krisis kali ini. Jangan salahkan, kami bahkan harus berterima kasih." Setelah mendengar ini, Jin Moli segera mengambil alih dan berkata, "Ya, Wu Yun, terima kasih kali ini, atas nama seluruh Istana Phoenix Emas, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Tuan Istana, tolong cepat bangun, bagaimana junior ini bisa menanggungnya? Hadiah yang luar biasa." Wu Yun buru-buru berkata. Dia membantu Jin Moli yang hendak memberi hormat. Pada saat yang sama, dia berjalan cepat ke arah Huang Ren dan membantu Huang Ren berdiri. Dia berkata dengan keras, "Dua senior, ini akan menghancurkan anak itu. Saya tidak akan mengatakan apapun sebelumnya. Anda harus menyembuhkan luka Anda dengan cepat. Membangun kembali Istana Golden Phoenix adalah prioritas pertama." "Ya." Jin Moli mengangguk dan berkata, "Murid, mereka yang terluka ringan, antarkan yang terluka parah kembali untuk perawatan. Mereka yang tidak terluka, tinggallah sekarang. 4 dekan, kembalilah untuk perawatan. Saya akan tangani pekerjaan tindak lanjut di sini." "Ya, ya." Semua murid dan ke-4 dekan mengangguk. Segera, semua orang bubar dan kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk menyembuhkan luka mereka. Setumpuk mayat tertinggal. Ada murid dari Istana Phoenix Emas dan orang-orang dari pihak Raja Iblis Sura. Awalnya ada banyak korban di Istana Golden Phoenix. Tapi di pihak Raja Iblis Sura, karena Wu Yun, semua orang terbunuh dan terluka, tidak ada yang hidup. Akibatnya, jumlah korban di kedua belah pihak hampir sama. Melihat murid-murid Istana Phoenix Emas yang meninggal secara tragis di tanah, melihat pemandangan sungai darah mengalir di sini. Wajah Jin Moli penuh kesedihan. Wu Yun ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. "Murid, dengarkan perintahnya." Setelah merenung sejenak, Jin Moli berkata perlahan, "Pisahkan semua mayat."
Semua murid Istana Phoenix Emas harus dikuburkan secara terpisah di kuburan terpisah. Mayat lainnya harus dikuburkan secara terpisah. Dikubur bersama di dalam lubang. Ya, para murid menerima perintah tersebut dan segera mulai mengambil tindakan. Di sampingnya, Wu Yun juga kembali mengenali karakter Jin Molly. Bahkan jika mereka adalah musuh, bahkan jika orang-orang ini hampir menghancurkan seluruh istana Golden Phoenix miliknya, dia masih memberi orang-orang ini tempat untuk beristirahat setelah kematian. Inilah pikiran. Jika itu Wu Yun, apalagi menyeret mereka untuk memberi makan anjing, dia pasti tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk mengatur lubang pemakaman bersama untuk mereka. Sederhananya, proses ini tidak berlangsung lama. Meski ada banyak mayat di kedua sisi di tanah. Namun, di antara murid-murid Istana Phoenix Emas, jumlah yang tidak terluka jauh melebihi jumlah mayat-mayat ini. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, jenazah-jenazah itu sudah disortir. Dalam waktu sekitar 1 jam, semua mayat dikuburkan. Tuan Istana, apakah Anda punya instruksi lain? Para murid yang telah menguburkan mayat itu kembali satu demi satu untuk memberi perintah. Namun, mungkin karena mereka baru saja menguburkan mantan temannya dengan tangan mereka sendiri, emosi orang-orang ini tidak dapat meningkat tinggi. Semuanya tampak sedih. Ayo kembali dan istirahat dulu. Tidak apa-apa untuk saat ini. Dalam 3 hari, kita akan membangun kembali Istana Phoenix Emas bersama-sama. Saat dia berbicara, Jin Molly melirik ke Istana Phoenix Emas, yang sudah penuh dengan reruntuhan, dan menghela nafas lagi dan lagi. Setelah menerima perintah tersebut, para murid juga meninggalkan tempat ini satu demi satu dan kembali melakukan perbaikan. Hanya Jin Molly dan Wu Yun yang tersisa di sini. Tuan Istana, tolong kembalilah untuk menyembuhkan lukamu dulu. Aku tahu kamu terluka parah. Wu Yun berkata dengan prihatin. Tidak perlu, aku masih bisa bertahan. Wajah Jin Molly penuh kesedihan, pupil matanya dalam. Dia tidak menatap Wu Yun, dan bahkan matanya sedikit bingung. Meskipun dia tidak mengatakannya, Wu Yun tahu bahwa Jin Molly mungkin sangat sedih saat ini. Meskipun Raja Iblis Sura sudah mati, meskipun semua musuh yang menyerang sudah mati. Tapi sebagian besar istana Golden Phoenix hancur. Meski beberapa di antaranya dihancurkan oleh Wu Yun. Tapi bagaimanapun juga, itu tetap karena Raja Iblis Sura. Dia bahkan tidak berniat bertanya tentang keraguan terbesar di hatinya, mengapa Wu Yun hidup kembali meskipun dia berkorban, dan bagaimana dia bisa dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan warisan Istana Phoenix Emas miliknya. Setelah merenung sejenak, Jin Molly tiba-tiba menatap Wu Yun dan berkata, Wu Yun, aku tidak akan bertanya padamu tentang hal-hal lain. Hal-hal di sini hampir selesai. Pergilah dan selamatkan saudaramu dulu. Kalau begitu, Tuan Istana, Wu Yun sebenarnya ada di sana sepanjang waktu. Menunggu agar Jin Molly bertanya kepadanya bagaimana dia bisa kembali dari kematian. Tanpa diduga, Jin Molly tidak bertanya. Tampaknya pada saat ini, hati Jin Molly dipenuhi dengan kesedihan sampai batas tertentu, dan dia tidak lagi tertarik pada apapun. Adapun untuk membangkitkan naga kecil itu, dia sudah lama ingin melakukannya. Namun melihat Jin Molly terluka parah saat ini dan menolak untuk menyembuhkan lukanya, Wu Yun tidak tahan jika dia pergi saat ini. Namun, Jin Molly sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Dia melambaikan tangannya, memaksakan senyum, dan berkata, aku akan menanyakan urusanmu nanti. Kalau aku, jangan khawatir, aku bisa bertahan, tidak apa-apa. Juga, seperti kata pepatah, bagus segala sesuatunya tidak padam, dan hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Setelah pertempuran hari ini, sebagian besar dunia iblis mungkin akan segera terguncang olehnya. Pada saat itu, kamu pasti akan menjadi terkenal di dunia iblis. Dapatkan siap. Saat kamu melihatnya, kamu akan menggunakan nama Wu Yun untuk memberitahu semua orang. Kamu mengambil tubuh Blood Shadow Demon, atau kamu masih menggunakan identitas Blood Shadow Demon. Namun, menurut pendapat saya, Anda dapat menggunakan identitas Anda sendiri. Meskipun tingkat kultivasi Anda tetap berada di puncak 69 kesengsaraan surgawi, dengan kekuatan tempur Anda yang sebenarnya, saya khawatir hanya sedikit orang di seluruh dunia iblis yang dapat menjadi lawan Anda.
Tidak, masalah meskipun kamu memiliki musuh lagi. Wu Yun tersenyum dan berkata dengan ringan, ayo kembali ke namaku sendiri. Lagi pula, aku tidak pernah punya musuh, dan aku tidak pernah dengan sengaja menyembunyikan namaku identitas. Mengenai perampasan mayat, saya tidak repot-repot menjelaskan, mereka dapat memikirkan apapun yang mereka inginkan. Ya, Jin Molly mengangguk, semuanya baik-baik saja. Pergilah, aku mau menyendiri. Sebentar. Juga, jika prediksinya bagus, banyak orang akan datang ke Jin Molly dalam beberapa hari. Istana Huang, dengan dalih peduli dengan Istana Phoenix Emas kita, aku sebenarnya menjilat atasmu. Jika saatnya tiba, jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, sebaiknya kamu pergi dari sini lebih awal. Setelah mendengar ini, Wu Yun sedikit mengernyit. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Namun, jika dipikir-pikir, saya merasa lega. Di dunia ini, dimanapun ia berada. Baik itu dunia manusia, dunia peri, dunia iblis, atau alam dewa nanti, tidak akan ada kekurangan dari anjing-anjing penyanjung ini. Namun, dia tidak berencana untuk tinggal di Istana Golden Phoenix untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, rencana awalnya adalah menemukan Xiao Jin dan menyelamatkan Xiao Jin setelah membangkitkan naga kecil itu. Karena Raja Iblis Sura tertunda beberapa saat, sekarang waktunya untuk pergi. Namun, dia tidak banyak bicara mengenai masalah tersebut untuk saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jin Molly, dia pergi mencari naga kecil itu. Bab 1963 Kebangkitan Naga Kecil. Berbicara tentang naga kecil. Untungnya, Jin Molly telah membuatnya koma di istana bawah tanah. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan tersapu oleh energi menakutkan sebelumnya, dan mereka akan terguncang. Mengikuti bimbingan Jin Molly, Wei Tianchen dengan cepat menemukan naga kecil itu di istana bawah tanah. Saudaraku, aku telah membuatmu menderita. Melihat naga kecil yang tidak sadarkan diri, mata Wei Tianchen berkilat dengan sedikit rasa bersalah. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu. Keluarkan batu ilahi penggabung jiwa dari cincin penyimpanan. Berbicara tentang batu ilahi yang bergabung dengan jiwa, saya harus berterima kasih kepada iblis tersembunyi. Jika bukan karena dia, Wu Yun mungkin tidak dapat menemukan benda ini. Setelah mengeluarkan batu ilahi penggabung jiwa, dia mulai menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang. Teknik pengisian jiwa yang dipelajari dari gua leluhur naga penghancur juga perlahan mulai berhasil. Di bawah rangsangan metode pengisian jiwa, batu pengisian jiwa juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera, cahaya ini menyelimuti naga kecil itu. Meskipun Wu Yun tidak bisa berempati dengannya, dia masih bisa menyadarinya. Pada saat ini, 2 jiwa dan 1 jiwa yang diambil dari tubuh naga kecil itu perlahan-lahan diperbaiki. Tentu saja, semua ini karena buah jiwa surgawi. Metode pengisian jiwa hanya dapat memberikan efek pendukung. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa buah jiwa surgawi secara bertahap diisi kembali dengan 2 jiwa naga kecil di bawah rangsangan metode pengisian jiwa. Cahaya cemerlang yang dimilikinya perlahan meredup. Seluruh proses berlangsung selama hampir 2 jam. Akhirnya, buah jiwa surgawi menjadi redup dan padam sepenuhnya. Dan saat buah jiwa surgawi benar-benar padam, naga kecil, yang telah koma selama beberapa bulan, akhirnya terbangun sambil mengerang. Namun, sebelum dia bisa membuka matanya, Wei Tianchen segera menerkamnya. Sambil memeriksa tubuhnya, dia bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu, saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Mendengar suara itu, naga kecil itu perlahan terbangun. Ketika dia membuka matanya dan melihat sekeliling, dia melihat wajah asing di depannya, dan itu adalah tubuh energi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia langsung terkejut. Dia melompat, bertindak defensif, dan berteriak, "Siapa?" Wu Yun tertegun sejenak, dan kemudian dia langsung bereaksi. Memikirkan perampasan tubuhnya sendiri, Shenlong kecil belum mengetahuinya, jadi dia dengan cepat menjelaskan masalah perampasan tubuhnya sendiri dengan cara yang sederhana. Shenlong kecil kemudian menurunkan kewaspadaannya dengan curiga dan berkata dengan ragu, "Rebut mayatnya. Apakah kamu benar-benar kakak laki-lakiku? Tetapi bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" Namun, begitu kata-kata ini diucapkan,
Shenlong kecil segera memeluknya dengan kedua tangan. Kepala, wajah penuh kesakitan. Ada apa? Wu Yun bertanya dengan cepat. Tidak, aku baik-baik saja. Shenlong kecil mengertakkan gigi dan berkata, aku hanya tidak tahu kenapa, tapi kepalaku sangat sakit, seolah-olah akan meledak. Pada saat ini, Shenlong kecil tidak bahkan repot-repot mencoba mencari tahu apakah orang di depannya adalah Wu Yun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shenlong kecil, Wu Yun memikirkannya dan segera memahaminya. Dia menduga itu mungkin karena dia baru saja menyelesaikan 2 jiwa dan 1 jiwa, dan semua jiwa belum sepenuhnya terintegrasi, yang menyebabkan sakit kepala yang membelah. Kemudian, dia menjelaskan masalah pengisian jiwa kepada Shenlong kecil dengan cara yang sederhana dan jelas. Pada saat yang sama, dia berkata, saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Jaga dirimu dulu, dan ketika tubuhmu sudah pulih sepenuhnya, aku akan menjelaskannya kepadamu secara detail. Ya, naga kecil, yang mengalami sakit kepala hebat, tidak peduli lagi dengan apapun. Saya hanya merasa jiwa-jiwa di otak saya akan terkoyak, saling tolak-menolak, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Saat berikutnya, dia langsung duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Adapun Wu Yun, dia berdiri di samping, tidak berani berbicara atau campur tangan. Ini adalah urusan Xiao Shenlong sendiri, jika kekuatan luar ikut campur, begitu masalah terjadi, mungkin tidak mungkin untuk diakhiri. Tentu saja, dia juga percaya bahwa Shenlong kecil dapat menangani masalah ini sendiri. Namun, Wu Yun masih menunggu hampir 1 jam untuk proses ini. 1 jam kemudian, ekspresi menyakitkan di wajah kecil Shenlong akhirnya perlahan menghilang. Kemudian, kami menunggu hampir 1 jam. Akhirnya, ekspresi kecil Shenlong kembali normal. Dan aura yang keluar dari tubuhnya juga menjadi stabil dan damai. Hati Wu Yun yang terkepal juga menjadi rileks. Dia tahu naga kecil itu baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar kakak laki-lakiku yang tertua? Hal pertama yang dia katakan ketika dia membuka matanya adalah bahwa Shenlong kecil masih mempertanyakan identitas Wu Yun. Menguasai tubuh hanyalah salah satunya. Yang lebih penting adalah kekuatan. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat sejauh mana pencapaian kakak laki-lakinya. Namun, aura itu, meski hanya dipancarkan samar-samar, meski dia tahu itu tidak akan menimbulkan bahaya apapun baginya. Tapi aku masih merasa tercekik. Haha. Apakah kamu lupa bahwa ketika kita berada di dunia manusia, di benua hutan belantara, kamu untuk menghentikan naga kecil itu meragukan dirinya sendiri, Wu Yun mengatakan sesuatu yang hanya mereka berdua yang tahu. Benar saja, ekspresi defensif di wajah kecil Shenlong benar-benar hilang. Dia melompat, memeluk Wu Yun, dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku. Kamu benar-benar kakak laki-lakiku yang tertua. Saudaraku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Pada titik ini, wajah si kecil naga itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengertakkan gigi dan menggeram, ngomong-ngomong, bagaimana dengan iblis naga? Bajingan itu berpura-pura menerimaku sebagai muridnya pada awalnya, tapi kemudian langsung mengambil tubuhku. Aku harus membalas ini. Saudaraku, aku telah membalas dendammu untukmu. Iblis naga sudah mati. Itulah mengapa hal pengisian jiwa yang baru saja kuceritakan padamu terjadi. Wu Yun perlahan menjelaskan. Setelah mendengar ini, alis kecil Shenlong berkerut lebih dalam. Kak, apa yang terjadi? Tolong beritahu aku secara detail. Tentang aku, tentang kamu, tentang semua ini. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku khawatir aku tidak akan bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Baik, Wu Yun dan tersenyum dan mengangguk. Lalu mulai menjelaskan dari awal. Bab 1964 tentang Xiao Jin. Saya mendengar Wu Yun menjelaskan keseluruhan ceritanya. Wajah kecil Shenlong penuh kejutan, tapi juga penuh keanehan. Karena, di antara apa yang dikatakan Wu Yun, ada yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Artinya, saya mendengar Wu Yun sendiri yang mengatakannya. Jika dia mendengarnya dari desas-desus, saya khawatir naga kecil itu tidak akan mempercayainya. Tentu saja,
Shenlong kecil juga berbicara dengan Wu Yun tentang beberapa hal yang tidak diketahui Wu Yun setelah dia naik. Kedua bersaudara itu sudah lama tidak sendirian, dan mereka telah mengobrol selama beberapa jam. Satu orang mempunyai sepoci anggur, dan setiap orang mempunyai satu cangkir. Selama ini, mereka juga membicarakan tentang Xiao Jin. Mengenai Xiao Jin, Xiao Shenlong mengetahuinya sejak pertama kali mereka bertemu di kota Nayun Yaofu. Pada saat ini, ketika dia mendengar Wu Yun menyebutkannya lagi, suasana hatinya tiba-tiba tenggelam. Saudaraku, apakah kamu punya ide tentang rencana penyelamatan monyet-monyet itu? Tanya naga kecil. Tidak ada rencana penyelamatan untuk saat ini. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ini, selama periode ini, kamu dapat tinggal di Istana Phoenix Emas terlebih dahulu, dan aku akan pergi mencari Istana Kera Suci. Istana Kera Suci, di mana Xiao Jin? Naga kecil itu berkata dengan heran. Dia tidak tahu di mana aula monyet suci berada, tapi namanya terdengar seperti disitulah seharusnya Xiao Jin berada. Sama seperti burung botak yang dulu tinggal di Istana Golden Phoenix. Namun, Wu Yun masih menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya? Namun, begitu dia selesai berbicara, Wu Yun teringat bahwa Shenlong kecil tidak mengetahui tentang masalah ini. Yang tahu adalah burung botak. Terakhir kali, dia mengetahuinya ketika dia dan Balbert bertanya pada Jin Molly. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, saya juga mendengar sesuatu dari kepala istana Jin Molly tentang masalah ini. Istana monyet suci ini awalnya adalah tempat warisan klan monyet suci mereka di dunia iblis. Hanya saja, karena ada beberapa masalah dengan kekuatan warisan surga suci mereka. Tanpa kekuatan warisan, kuil monyet suci akan jatuh dari kekuatan tertinggi. Mereka khawatir akan dianeksasi oleh kekuatan lain, dan kemudian mereka menghilang dari dunia. Setelah itu, mereka mengetahui bahwa Xiao Jin, keturunan monyet suci dengan darah murni, dapat membantunya memperbaiki masalah warisan langit suci. Dia menangkap Xiao Jin. Adapun orang tua Xiao Jin, kamu harus tahu. Xiao Jin diambil oleh orang-orang itu. Dan orang tua Xiao Jin dimanipulasi oleh mereka dengan kekuatan jahat dan menjadi preman mereka. Sialan. Shenlong kecil mengertakkan gigi, bahkan keturunannya sendiri pun tidak. Lepaskan. Pada saat yang sama, dia juga sangat khawatir, saudaraku, bukankah Xiao Jin sudah? Meskipun Xiao Shenlong tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Wu Yun bisa menebak apa yang ingin dia katakan. Namun, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Sebelumnya, pilar warisan Istana Phoenix Emas juga memiliki beberapa masalah, dan juga membutuhkan darah bal untuk memperbaikinya. Tetapi, Jin Molly tidak melakukan itu, dan warisannya pilar Istana Phoenix Emas saya kira masalah dengan pilar seharusnya jauh lebih kecil daripada masalah warisan kuil Kera Suci. Di sisi lain, jika mereka menggunakan Xiao Jin untuk memperbaiki warisan langit suci, maka kuil Kera Suci seharusnya sudah diperbaiki sejak lama. Lahir. Dan sekarang kita belum mendengar berita apapun tentang kelahiran kuil Kera Suci, yang tidak diragukan lagi membuktikan satu hal. Masalah warisan mereka belum diperbaiki. Dapat juga disimpulkan bahwa Xiao Jin harus kembali langsung. Namun, tidak peduli apa, kecepatannya harus cepat. Karena kamu baik-baik saja, maka kamu akan tinggal di Istana Phoenix Emas sementara aku mencari tahu di mana Istana Monyet Suci tersembunyi di dunia. Tidak, kakak. Shenlong kecil segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, aku tahu bahwa kekuatanmu jauh lebih rendah dariku sekarang, tetapi Xiao Jin juga saudaraku, dan aku harus menangani masalah ini. Aku mohon, kamu, bawa aku bersamamu. Shenlong kecil, ini. Wu Yun ingin menolak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Shenlong kecil segera berkata lagi. Saudaraku, menurutmu tingkat kultivasiku terlalu rendah dan akan menyeretmu ke bawah, kan? Ketika dia mengatakan ini, wajah kecil Shenlong penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Mungkin, dia merasa bersalah karena tidak bisa berperan dalam menyelamatkan Xiao Jin. Dan melihat ekspresi wajah kecil Shenlong, bagaimana Wu Yun bisa terus menolak?
Dia menghela nafas, menepuk bahu Shenlong kecil, dan berkata, Shenlong kecil, biarkan aku pergi dan mencari tahu lokasi kuil monyet dulu. Lagi pula, kita bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Jika kamu mengikutiku berkeliling, itu tidak hanya akan sia-sia, tapi juga akan menunda budidayamu. Tapi aku berjanji padamu, selama aku mengetahui berita tentang kuil monyet suci, aku akan membawamu bersamaku sebelum mengambil tindakan. Saudaraku, terima kasih. Aku mendengarkanmu, dan aku akan melakukannya pasti membawamu bersamaku ketika saatnya tiba. Kata Shenlong kecil dengan penuh ketulusan dan rasa terima kasih. Segera, jejak tekad muncul di matanya. Saudaraku, dalam hal ini, saya tidak akan membuang waktu. Tuan Istana Jinmoli, mohon terima kasih atas nama saya. Lain kali, sebelum Anda menemukan istana monyet dan mengambil tindakan, saya akan melakukannya. Semua mengasingkan diri di istana bawah tanah ini. Saat dia berbicara, dia tidak menoleh ke belakang, dan dia bahkan tidak sabar menunggu Wu Yun mengangguk. Dia langsung terbang masuk dan memasuki ruangan batu tempat dia tidak sadarkan diri sebelumnya. Gemuruh. Suara pintu batu ditutup terdengar. Kemudian, suara naga kecil itu datang dari dalam. Saudaraku, pastikan untuk meneleponku kalau begitu. Setelah mengatakan itu, tidak ada suara lagi. Wu Yun mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju luar istana bawah tanah. Tidak peduli apapun, naga kecil itu baik-baik saja. Yang tersisa hanyalah Xiao Jin. Setelah menyelamatkan Xiao Jin, pertemuan 2 bulan dengan Dewa Perang seharusnya hampir berakhir. Tentu saja, Wu Yun tidak akan berhenti berlatih sepanjang perjalanannya. Meskipun tingkat kultivasinya kini telah mencapai tingkat yang di luar jangkauan sebagian besar makhluk di dunia iblis. Namun, dia masih berada di puncak 69 kesengsaraan surgawi. Bahkan 7 atau 9 kesengsaraan surgawi belum dapat diatasi. Faktanya, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum menjadi negara adidaya sejati. Di permukaan, tampaknya Raja Iblis Sura sudah berada di level teratas dunia iblis, salah satu yang terbaik. Sejauh ini, satu-satunya yang saya lihat adalah leluhur berambut putih yang lebih kuat dari Raja Iblis Sura. Namun, Wu Yun tahu betul jika itu benar-benar sampai pada diskusi. Entah itu Raja Iblis Shuro atau leluhur berambut putih, mereka hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di permukaan. Negara adidaya yang sebenarnya tidak akan pernah muncul. Belum lagi yang lain, kali ini Wu Yun sedang mencari orang yang membawa pergi Xiao Jin. Meski belum pernah melihatnya, Wu Yun memiliki tebakan yang sangat kuat dan tegas. Kekuatan orang itu mungkin adalah kekuatan super yang sebenarnya. Sambil berpikir, dia sudah sampai di luar istana bawah tanah. Buanglah pikiran-pikiran yang berantakan di benak Anda. Dia melintas dan melayang di udara, mencari sosok Jinmoli. Dia siap untuk pergi, dan sebelum pergi, dia tentu saja ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Jinmoli. Selain itu, setelah dia pergi, dia juga akan meminta Jinmoli untuk menjaga Shenlong kecil. Bab 1965 Perpisahan, Pegunungan Monyet Suci. Di langit, Wu Yun menghadap ke seluruh istana Golden Phoenix. Batas waktu 3 hari belum berakhir, dan pekerjaan rekonstruksi istana Golden Phoenix belum dimulai. Masih dalam kondisi pemulihan, dan Jinmoli tidak lagi linglung melihat reruntuhan sebelumnya. Wu Yun menduga dia seharusnya kembali untuk menyembuhkan lukanya. Secara logika, Wu Yun seharusnya tidak mengganggu penyembuhannya saat ini. Namun, sekarang baru 1 hari berlalu. Kalau mau menunggu sampai 3 hari kemudian, harus menunggu 2 hari lagi. Meskipun 2 hari singkat, Wu Yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan kata lain, alasan mengapa dia menundanya sebelumnya bukanlah karena dia tidak mengkhawatirkan Xiao Jin. Itu karena terlalu banyak hal lain di sini yang menghalanginya untuk pergi. Tapi sekarang setelah semua ini selesai, kekhawatiran tentang Xiao Jin secara alami muncul di hatinya. Dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dalam beberapa napas, Wu Yun telah sampai di luar kamar Jinmoli. Benar saja, Jinmoli sudah pulih dari luka-lukanya.
Sebelumnya, Raja Iblis Sura yang menjadi begitu kuat setelah dikorbankan dipukul berulang kali, lukanya tidak ringan. Namun, melalui persepsi, Wu Yun dapat mengetahui bahwa aura Jin Moli tidak sedang kacau saat ini. Ini membuktikan bahwa dia pulih dengan baik dari cederanya. Dengan cara ini, perasaan bersalah awal Wu Yun sedikit tenang. Padahal, jika hanya sekedar ucapan selamat tinggal, Wu Yun tidak perlu mengganggu Jin Moli secara spesifik. Alasan mengapa dia bersikeras melakukan ini adalah karena Wu Yun ingin bertanya lagi kepada Jin Moli tentang Istana Monyet Suci. Tuan Istana, tidak apa-apa. Junior ini ingin bertemu denganmu untuk sesuatu, jadi aku harus menyela kamu terlebih dahulu. Suara Wu Yun terdengar pelan. Wu Yun tidak langsung mendorong pintu masuk karena dia takut mengganggu Jin Moli dan menyebabkan dia mengalami masalah penyembuhan. Namun, ini hanya penyembuhan, bukan kemunduran. Jin Moli secara alami dapat mendengarnya. Masuk. Suara lemah terdengar perlahan. Wu Yun membuka pintu dan masuk. Di tempat tidur, Jin Moli tampak pucat, tetapi kondisi mentalnya tidak buruk. Tuan Istana, saya merasa sangat bersalah karena mengganggu penyembuhan Anda, tapi antara Anda dan saya, tidak perlu mengatakan ini. Apakah Anda siap untuk pergi dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saya? Jin Moli menyela Wu Yun langsung dan berkata perlahan jalan. Wu Yun mengangguk dan berkata, hanya ada satu alasan untuk mengucapkan selamat tinggal, dan alasan lainnya adalah karena Balai Monyet Suci. Aku sudah memberitahumu tentang ini terakhir kali. Aula Monyet Suci. Maksudmu Monyet Sucimu, saudara-saudara. Jin Moli berkata dengan ringan, tetapi kemudian melambaikan tangannya dan berkata, tentang Istana Monyet Suci, kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini, Anda harus memberitahu saya bagaimana Anda dibangkitkan dan bagaimana Anda memperoleh warisan. Kamu pasti kuat. Saya dapat memahami bahwa keberuntungan Anda luar biasa, tetapi yang tidak dapat saya pahami adalah, jika Anda tidak mati pada saat itu, mengapa Anda dapat memberi saya kekuatan Dewa Binatang Buas Anda? Tapi apa jika dia sudah mati, mengapa dia bisa dibangkitkan? Setelah mendengar ini, mata Wu Yun bersinar terang. Sebelumnya, Jin Moli tidak bertanya lagi karena kesedihan di hatinya. Sekarang dia dapat menanyakan pertanyaan ini, itu membuktikan bahwa dia secara bertahap telah melepaskan kematian para murid di Istana Phoenix Emas. Dengan cara ini, Wu Yun merasa lebih lega. Tentu saja, bukan berarti Jin Moli tidak berperasaan. Tetapi bagi orang seperti dia, yang telah hidup bertahun-tahun, banyak hal yang telah lama diabaikan. Setelah merenung sejenak, Wu Yun perlahan menjelaskan, Tuan Istana, masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Selain itu, saya tidak begitu jelas tentang alasannya. Terserah saya untuk menyelesaikan pengorbanan. Setelah kekuatan Dewa Binatang terserap oleh pilar warisan, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Saya bahkan berpikir saya sudah mati. Namun, setelah koma untuk waktu yang lama, saya secara ajaib selamat. Setelah kebangkitan, saya langsung bergabung dengan kekuatan di pilar warisan. Bersama-sama. Hal berikutnya adalah pemandangan yang kamu lihat saat itu. Omong-omong, semuanya sangat sederhana, tetapi jika Anda ingin bertanya mengapa, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah mendengar penjelasan ini, murid Jin Li Qiye sedikit menyusut. Jelas sekali, dia bisa mendengar penjelasan Wu Yun yang agak asal-asalan. Tapi semuanya tampaknya masuk akal. Dengan kata lain, jika Wu Yun benar-benar menjelaskan alasannya, itu akan sangat mengejutkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan tidak bertanya lagi. Tentu saja Wu Yun memang berbohong, sebagian dari jawabannya adalah berurusan dengan Jin Moli. Namun, tidak semuanya bohong. Setidaknya dia benar-benar tidak menyadari proses dari kehilangan kesadaran hingga dibangkitkan kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Tetapi setelah bangun, dia menemukan bahwa jiwa bela diri yang menelan dan Manixi yang memangsa jiwa sedang mengerahkan kekuatan mereka. Gila melahap kekuatan pilar warisan. Ditambah dengan darah Dewa Binatang di tubuhnya, adalah wajar dan logis untuk mengintegrasikan kekuatan warisan klan Divine Phoenix yang tidak dapat diintegrasikan oleh orang luar. Tentu saja, itu saja. Mengenai hal lain,
Bahkan dia sendiri sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama periode koma, dan mengapa jiwa bela diri yang memangsa dan Mutiara Z yang melahap jiwa beroperasi secara independen dan menyerap kekuatan warisan. Haha, saya hanya bisa mengatakan bahwa orang yang melawan kehendak surga akan selalu memiliki kesempatan untuk melawan keinginan orang lain dan tidak dipahami oleh orang lain. Jin Molly berkata sambil tersenyum tipis. Segera, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata perlahan tentang Istana Monyet Suci. Tuan Istana, saya mendengar Anda membicarakan beberapa hal tentang Istana Monyet Suci terakhir kali, dan saya tidak akan bertanya lebih banyak tentang yang lain. Yang harus Anda lakukan hanyalah memberitahu saya, Tuan Istana, bagaimana cara menemukannya. Menemukan mereka. Murid Jin Molly sedikit menyusut, sudah kubilang terakhir kali bahwa mereka diisolasi dari dunia luar setelah bersembunyi di dunia. Jika kamu ingin menemukannya, itu hampir mustahil. Pada titik ini, jejak ketidakberdayaan melintas di wajah Jin Molly. Wu Yun, aku minta maaf karena aku tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini, aku tidak bisa membantumu. Tidak masalah, tidak masalah. Wu Yun melambaikan tangannya, tapi dia merasakan sedikit kecewa di hatinya. Namun, kamu bisa pergi ke pegunungan Monyet Suci tempat mereka berada sebelumnya dan melihatnya. Mungkin, kamu bisa menemukan beberapa petunjuk. Jin Molly berkata tiba-tiba. Pegunungan Monyet Suci, saya mengerti. Wu Yun mengangguk, dengan secercah harapan di matanya, Tuan Istana, di mana pegunungan Monyet Suci? Setelah Jin Molly menginformasikan lokasi pegunungan Monyet Suci, Wu Yun menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, berbalik dan ingin pergi. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Istana, saudaraku Xiao Shenlong baik-baik saja. Namun, dia ingin meminjam ruangan batu di istana bawah tanah sekte Anda untuk mundur selama jangka waktu tertentu. Setelah saya pergi, Tuan Istana, tolong jaga dia. Silakan, selama aku di sini, jangan khawatir tentang urusan saudaramu. Jin Molly melambaikan tangannya. Selamat tinggal. Wu Yun menangkupkan tangannya dan berbalik, lalu sosoknya melintas. Menuju ke arah di mana Jin Molly mengatakan pegunungan Monyet Suci berada. Dalam sekejap, dia menghilang ke istana Golden Phoenix. Bab 1966 Kuil Monyet Suci. Pegunungan Monyet Suci berada di ujung selatan dunia iblis. Lokasi di sebelah utara alam iblis di mana istana Phoenix Emas berada membentuk situasi yang jauh dan berlawanan. Pergi ke pegunungan Monyet Suci, Wu Yun hampir melintasi seluruh dunia iblis. Bahkan dengan kecepatannya saat ini, itu akan memakan waktu hampir 10 hari. Dalam 10 hari yang singkat ini, jika itu normal, Wu Yun sendiri tidak akan mempedulikannya. Namun, semakin mencapai titik ini, dia semakin khawatir terhadap Xiao Jin. Bahkan setiap menit, setiap saat, aku merasa sangat cemas di dalam hati. Tentu saja agar tidak mengungkap identitasnya atau mengungkap keberadaannya. Wu Yun berjalan jauh dari atas langit. Dengan reputasinya saat ini di dunia iblis, setiap kali seseorang merasakan auranya, itu akan langsung menimbulkan kehebohan. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa membalikkan keadaan. Setelah menyelamatkan istana Phoenix Emas, dia langsung membunuh Raja Iblis Sura yang mencapai puncak kekuatannya setelah mengorbankan seni bela dirinya. Semua perbuatan ini cukup untuk mengejutkan dunia iblis. Dalam beberapa hari setelah Wu Yun pergi, banyak orang mulai bergegas ke istana Phoenix Emas membawa hadiah besar. Seperti yang diharapkan Jin Molly. Orang-orang ini, di permukaan, mulai peduli dengan apa yang terjadi di istana Golden Phoenix. Faktanya, mereka semua ada di sini untuk Wu Yun. Meskipun Raja Iblis Sura bukanlah yang terkuat di dunia iblis. Namun di permukaan, reputasinya jelas berada di lini depan. Bagaimana seseorang yang bisa langsung membunuh orang paling berkuasa di dunia iblis bisa menghentikan semua orang untuk menyanjung dan menjilatnya? Tentu saja perjalanan ini sia-sia. Karena Wu Yun sudah meninggalkan istana Golden Phoenix beberapa hari yang lalu. Mengenai kemana dia pergi, Jin Molly tidak mengatakan apa-apa, hanya Wu Yun yang pergi. Setelah mendengar ini, semua orang berpura-pura memberi salam sebentar, lalu pergi satu demi satu.
Orang-orang yang datang terlambat itu relatif baik. Dengan kelompok di depan mereka sebagai peringatan, ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yun tidak ada di Istana Phoenix Emas, mereka segera menerima hadiah murah hati yang telah mereka persiapkan. Sekelompok orang yang datang di depan, karena mereka tidak tahu apa-apa, memberikan hadiah murah hati kepada Istana Phoenix Emas dengan sia-sia. Memang tidak seperti mencuri ayam tapi kehilangan banyak nasi, namun apa yang didapat dari datang ke Golden Phoenix Palace kali ini pasti tidak sebanding dengan bingkisan dermawan yang ada di tangan mereka. Jin Molly juga tidak mengembalikannya. Kali ini Istana Golden Phoenix menderita kerugian besar, dan ketika perlu memulihkan darahnya, orang-orang ini mengambil inisiatif untuk membawa harta karun itu ke depan pintu rumah mereka, tidak menginginkannya secara gratis. Tentu saja, orang-orang ini secara alami tidak berani mengatakan apapun. Pertama, apakah mereka melihat Wu Yun atau tidak? Tidak ada keraguan bahwa Wu Yun adalah pendukung Istana Phoenix Emas. Melihat seluruh dunia iblis saat ini, mungkin tidak banyak orang yang kuat atau berkuasa di permukaan yang berani melawan Wu Yun. Kedua, tingkat kultivasi Jin Molly kini telah mencapai kondisi puncak 69 kesengsaraan surgawi setelah menerima kekuatan warisan. Dibandingkan dengan Raja Iblis Sura dalam keadaan normalnya, dia hanya lebih kuat tapi tidak lebih lemah. Dalam situasi ini, jika ada kekuatan atau orang kuat yang berani memprovokasi Istana Phoenix Emas sekarang, itu menimbulkan masalah. Waktu berlalu, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari ini, Istana Golden Phoenix sibuk menerima tamu dan membangun kembali Istana Golden Phoenix. Hari-harinya sangat memuaskan, dan hal-hal yang terjadi sebelumnya perlahan-lahan terlupakan. Dan Wu Yun, dalam 10 hari ini, dengan tergesa-gesa dan perlahan, akhirnya tiba di pegunungan monyet suci di mana ujung paling selatan berada. Dilihat dari kejauhan, pegunungan monyet suci ini pasti bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya ruh bumi dan mengambil hakikat langit dan bumi. Ini jelas merupakan tempat suci untuk berkultivasi bersama orang-orang luar biasa. Di antara pegunungan, samar-samar terlihat sebuah istana yang sangat megah. Namun, mudah untuk mengatakan bahwa istana ini pasti sudah lama ditinggalkan. Sebab, tidak ada penggarap di dalam istana, bahkan tidak ada pergerakan makhluk hidup sama sekali. Itu seharusnya aula monyet suci. Di atas langit, Wu Yun bergumam, lalu menggerakkan kakinya. Setelah beberapa saat, dia mendarat di depan gerbang masuk aula monyet suci. Seperti yang diharapkan, pintu batu menuju candi sudah tertutup lumut dan penuh bekas belang-belang. Pintu batunya terbuka, dan ketika Anda melihat ke dalam, segala sesuatu di dalamnya tertata rapi dan teratur. Hanya saja sudah lama tidak ada jejak aksinya. Tampaknya ketika mereka pergi, orang-orang ini tidak sedang terburu-buru. Sepertinya, seperti yang dikatakan kepala istana Jin Molly, orang-orang dari istana keras suci telah benar-benar pergi dan bersembunyi. Gumam Wu Yun. Lalu, dia berjalan perlahan ke dalam. Melihat sekeliling, semuanya sama seperti yang dia lihat di luar. Ayo pergi dan lihat di mana pilar warisan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka bergerak, sangat mustahil untuk memindahkan pilar warisan. Pikir Wu Yun diam-diam. Lalu dia melompat ke udara. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari di mana pilar warisan istana monyet suci berada. Namun, sekilas, alis Wu Yun perlahan menegang. Secara teori, gagasan Wu Yun benar. Tidak peduli bagaimana penduduk istana keras suci pindah, penduduknya dapat pergi, tetapi mereka tidak akan pernah dapat mengambil pilar warisan. Namun anehnya Wu Yun tidak menyadari sedikit pun aura tentang pilar warisan. Bahkan seluruh kuil monyet suci tidak mengeluarkan satupun hembusan energi. Tidak mungkin. Mana mungkin pilar warisan mereka tidak ada satupun warisan yang tertinggal. Mungkinkah itu sudah disegel? Atau, ada yang salah dengan pilar warisan mereka? Tapi hancur total, dan direduksi menjadi biasa. Pada saat ini, berbagai pemikiran melintas di benak Wu Yun. Namun, hasil yang paling mungkin dia pikirkan masih merupakan kemungkinan terakhir. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat dikaitkan dengan segalanya. Sebab, jika bukan masalah yang serius, seluruh candi kera tidak akan direlokasi. Demikian pula, jika tidak demikian,
mereka tidak akan menangkap Xiao Jin begitu lama tanpa memikirkan cara untuk memperbaiki pilar warisan monyet suci. Tetapi jika ini masalahnya, kemajuan rencana Wu Yun mungkin akan lebih sulit. Bab 1967 Tablet Batu, Formasi. Awalnya, dia sudah memikirkannya. Tidak ada seorang pun di aula monyet suci, jadi carilah pilar warisan mereka. Selama Anda menemukan pilar warisan, lihat apakah Anda bisa mulai dari sana dan temukan beberapa petunjuk. Tapi sekarang sepertinya rencananya agak sulit. Namun, betapapun sulitnya, Wu Yun tetap hanya bisa memulai dari tempat ini. Sebab, ia tetap yakin bahwa selama ia bisa menemukan pilar warisannya, ia pasti bisa menemukan beberapa petunjuk. Kemanapun mereka pergi. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari kuil keras suci ini. Betapapun berhati-hatinya mereka, kesalahan akan selalu ada. Selama tiang warisannya masih ada, pasti akan ada yang datang memeriksanya secara rutin. Terutama saat Xiao Jin dibawa pergi. Mereka pasti akan kembali beberapa kali untuk mencoba dan melihat apakah mereka dapat memperbaikinya. Ini juga satu-satunya titik awal Wu Yun. Kalau tidak, jika pencariannya sia-sia, saya khawatir meskipun saya menemukannya, saya mungkin tidak dapat menemukannya. Ini adalah satu-satunya jalan ke depan. Hanya saja sekarang saya bahkan tidak bisa mendeteksi setengah dari aura pilar warisan, jadi akan jauh lebih sulit menemukannya. Jangan membicarakan hal lain, hanya istana Golden Phoenix. Wu Yun dapat dengan mudah mengetahuinya karena dia tahu bahwa pilar warisan ada di istana bawah tanah mereka, dan Jin Moli secara pribadi memimpin jalan ke sana untuk pertama kalinya. Tetapi jika Wu Yun tidak mengetahuinya sebelumnya, akan sulit untuk menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah, apalagi pilar warisan. Di sekte sebesar itu, pasti sangat sulit menemukan pintu masuk yang sangat tersembunyi ke istana bawah tanah, apalagi menemukan jarum di tumpukan jerami. Sial, kemajuanku harus tertunda tanpa batas lagi. Sekarang aku bahkan tidak tahu di mana pilar warisan mereka, apalagi menemukan pintu masuk ke tempat itu. Tapi, apapun yang terjadi, aku ingin menemukannya itu, dan harus menemukannya. Wu Yun berbisik dengan gigi terkatup. Kata-katanya penuh dengan kecemasan yang tidak dapat disembunyikan, tetapi yang lebih penting, kata-kata itu juga tidak berdaya. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan perasaanku untuk mencarinya satu persatu. Namun, Wu Yun tidak langsung mencarinya setelah menyelesaikan kata-katanya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat ke seluruh kuil monyet suci lagi. Setelah melihat sekeliling, peta seluruh kuil keras suci yang dia lihat mungkin muncul di benaknya. Ada aula utama, ada tempat latihan murid, ada lapangan pencak silat, ada gunung belakang. Di sana, sebuah gambaran terlintas di benaknya. Wu Yun mengamati dengan penuh perhatian. Peta yang jelas perlahan muncul. Tetapi pada saat ini, ketika mata Wu Yun ditarik dari arah belakang gunung, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian matanya kembali ke tempat mereka baru saja berpindah. Di sana, dia berbisik, dan saat berikutnya, Tian Wu Shen melakukan langkah naganya, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Ketika dia melihat lagi, dia sebenarnya telah sampai di gunung belakang. Sebuah tablet batu muncul di matanya. Di tablet batu itu tertulis, area terlarang di aula monyet suci, siapapun yang memasukinya akan mati, beberapa karakter besar. Apalagi fontnya berwarna merah seperti darah, membuat kulit kepala mati rasa. Daerah terlarang. Mungkinkah pilar warisan disembunyikan di sini? Wu Yun perlahan berjalan ke depan sambil berbisik. Saat dia semakin dekat, dia sudah bisa melihat sepertinya ada formasi sederhana dan misterius di bawah tablet batu. Di bawah, pasti ada sesuatu yang ditekan. Itu seseorang, atau sesuatu yang lain. Karena penasaran, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Namun, saat jari Wu Yun menyentuh tablet batu itu, saya merasakan kekuatan yang sangat agung tiba-tiba mengalir dari tablet batu. Dia bahkan hampir membuat Wu Yun pergi. Untungnya, Wu Yun menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk melawannya pada kesempatan pertama. Di saat yang sama, dia segera menarik kembali lengannya, agar dia tidak menderita akibat terpesona olehnya. Kekuatan yang sangat kuat, bisik Wu Yun. Pada saat ini,
Semua perhatiannya terfokus pada tablet batu di depannya. Di bawah loh batu, ada formasi, dia bisa melihat ini. Namun, kekuatan yang hampir menghempaskannya barusan berasal dari tablet batu itu sendiri. Cukup membuktikan bahwa ada juga formasi di dalam loh batu ini. Dan itu adalah formasi yang sangat kuat. Dengan kekuatanku saat ini, formasi ini hampir bisa membuatku terpesona. Tampaknya orang yang mengatur formasi ini tidaklah sederhana. Apa yang menekan di bawah sana? Wu Yun berbisik diam-diam. Pada saat yang sama, dia perlahan melepaskan budidayanya. Coba cari tahu apa yang disebut kawasan terlarang di bawah tugu batu ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba mencari tahu, tidak ada pergerakan. Semuanya kembali tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada nafas aneh yang keluar. Dia tidak bisa mendeteksi apa yang ada di dalam tablet batu itu, dan dia tidak lagi dipaksa mundur oleh kekuatan yang kuat itu. Hah! Mata Wu Yun bersinar karena terkejut. Segera, dia merentangkan tangannya ke arah tablet batu itu lagi. Sama seperti sebelumnya, Wu Yun segera menarik lengannya setelah beberapa saat bersentuhan. Tak heran, dia hampir terlempar lagi. Sungguh formasi yang kuat. Dua formasi, yang di atas loh batu adalah semacam formasi pelindung. Dan yang di bawah loh batu pastilah semacam formasi penekan. Dan, kedua formasi ini adalah sangat kuat dan misterius. Formasi penjaga ini sebenarnya dapat menyamai kekuatanku saat ini. Dan formasi penindasan ini tidak hanya memiliki efek penekan, tetapi juga dapat sepenuhnya mengisolasi dunia luar. Bahkan aku tidak dapat mendeteksi sedikit pun kontak. Sepertinya jika kamu ingin tahu apa yang ada di bawah sini, menghancurkan formasi adalah satu-satunya cara. Lupakan saja, biarkan aku melihat apa yang ada di bawah sini. Saat dia berbicara, Wu Yun menunjukkan tatapan tekad di matanya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan agung keluar dari tubuhnya. Pedang pembunuh juga muncul di tangannya. Dia akan menghancurkan formasi dengan paksa. Bab 1968 menghancurkan formasi. Bunuh naga gila itu. Dengan raungan, gelombang kekuatan membunuh yang sangat kejam melonjak. Saat berikutnya, seekor naga raksasa menakutkan yang terbentuk dari pengumpulan kekuatan membunuh terlihat, menyapu ke arah monumen batu di depannya. Gemuruh. Suara keras yang mengerikan menyebar. Seluruh monumen batu telah diselimuti oleh kekuatan naga raksasa yang mengumpulkan kekuatan membunuhnya. Seluruh monumen batu berguncang hebat. Terlihat dengan mata telanjang, formasi pelindung yang terukir di tablet batu itu meledak. Energi berdarah yang sangat agung menyapu. Dalam sekejap, kekuatan pembunuh yang menyelimutinya langsung terlempar ke belakang. Dalam sekejap, kedua kekuatan mencapai titik di mana keduanya berimbang. Energi berdarah itu tidak dapat sepenuhnya menembus selubung kekuatan membunuh. Dan kekuatan yang membunuh naga gila itu tidak bisa lagi menghancurkan energi berdarah dan membombardir monumen batu itu. Tentu saja proses ini sangat cepat. Bisa dikatakan ia lewat dalam sekejap, seperti kilatan petir. Ledakan. Ada celah. Energi berdarah yang menjaga tablet batu itu tiba-tiba menghilang. Dan kekuatan Wu Yun untuk membunuh naga gila itu berangsur-angsur menghilang. Kita seimbang. Formasi pertahanan itu tidak bisa menahan seranganku, dan aku tidak bisa mematahkannya. Setelah kedua kekuatan itu menghilang, mata Wu Yun sedikit menyipit dan dia berbisik diam-diam. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin membangkitkan keingintahuan Wu Yun. Awalnya, dia hanya ingin tahu tentang apa yang ada di bawah tablet batu itu. Tapi sekarang, dia juga menjadi tertarik dengan formasi di tablet batu ini. Alasannya sama, hanya karena dia ingin tahu keberadaan seperti apa, dan formasi seperti apa yang dikerahkan, yang sebenarnya dapat mengimbangi keterampilan bela diri Tao yang baru saja dia gunakan. Dalam hal kekuatan, keterampilan seni bela dirinya sudah dapat bersaing dengan setidaknya 100 pembudidaya kesengsaraan surgawi. Tampaknya istana kera suci jauh lebih misterius dan kuat dari yang kukira. Di Istana Phoenix Emas, orang terkuat hanyalah Jin Molly, dan Jin Molly yang asli telah ada selama 4 atau 9 hari. Bahkan setelahnya menerima warisan sepenuhnya. Budidayanya baru mencapai kondisi puncak 6 atau 9 kesengsaraan surgawi.
Tetapi sekarang, formasi dari Istana Monyet Suci dapat menghentikan saya. Istana Phoenix Emas juga memiliki formasi yang kuat, seperti formasi pelindung istana. Namun, bahkan formasi pelindung istana mungkin tidak jauh lebih baik dari formasi ini dalam hal kemampuan perlindungan. Juga, formasi pelindung Istana Phoenix Emas dibentuk oleh para pendahulu Istana Emas Istana Phoenix. Tetapi formasi di depanku lebih terlihat seperti dibentuk kemudian, tidak lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan, formasi di depanku lebih terlihat seperti dibentuk kemudian. Sepertinya aula monyet suci memang sangat misterius. Sekarang kalau dipikir-pikir, apa yang saya duga sebelumnya tidak salah. Di belakang aula monyet suci, saya khawatir memang ada keberadaan yang sangat kuat. Dan keberadaan ini seharusnya adalah orang yang mengatur formasi di tablet batu ini. Pada saat yang sama, dia juga harus menjadi orang yang menangkap Xiao Jin. Xiao Jin, kamu harus aman dan sehat. Wu Yun berbisik diam-diam, dan pada saat yang sama, dia mulai mengumpulkan serangan berikutnya. Meski langkah barusan gagal mematahkan formasi di dalam tablet batu. Namun, formasi tersebut hanyalah sebuah formasi. Tidak peduli seberapa kuatnya, energi yang terkandung di dalamnya pada akhirnya terbatas. Adapun serangan Wu Yun, dalam keadaan normal, selama tidak digunakan terus-menerus dalam waktu singkat dan tidak ada kekuatan luar yang terlibat, bisa dikatakan tidak terbatas. Sama seperti formasi pelindung istana dari Istana Phoenix Emas, butuh hampir setengah bulan bagi Raja Iblis Sura dan yang lainnya untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Jika satu gerakan tidak berhasil, gunakan beberapa gerakan lagi. Bagaimanapun, Wu Yun tidak dapat menemukan terobosan lain saat ini. Kalau begitu mulailah dari sini. Jika Anda ingin mencari tempat tersembunyi dari kuil monyet suci, Anda harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kuil monyet suci. Segera, langkah selanjutnya untuk membunuh naga gila itu diringkas lagi. Namun, kali ini Wu Yun tidak hanya menggunakan kekuatan seni bela diri. Dia menambahkan kekuatan peri api ke kekuatan Tao. Tentu saja, rekan praktisi Huo Wu. Alasan melakukan ini adalah karena Wu Yun tahu bahwa peri api selalu menjadi musuh berbagai formasi dan pesona. Ledakan. Suara keras lainnya menyebar. Namun, meski kekuatan peri api ditambahkan, itu tetap tidak memberikan efek yang signifikan. Reaksi yang ditunjukkan tablet batu itu masih sama seperti sebelumnya. Energi berdarah melindungi tablet batu agar tidak rusak akibat serangan. Tentu saja, ini juga merupakan hasil yang diharapkan Wu Yun. Mencibir. Aku mengatur nafasku sekitar 1/4 jam hingga kondisiku kembali ke puncaknya. Serangan selanjutnya terfokus lagi. Demikian pula, bunuh naga gila itu. Alasan mengapa jurus lain tidak digunakan adalah karena serangan terkuat yang dapat dilakukan Wu Yun hari ini adalah jurus ini. Keterampilan abadi lainnya yang telah saya latih sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterampilan bela diri Tao ini. Tentu saja, dia masih menambahkan kekuatan api peri, api ungu, dan bulu merah di antara sesama pejuang api ke dalam gerakan untuk membunuh naga gila itu. Ledakan. Suara keras menyebar. Tablet batu itu bergetar, dan energi berdarah melonjak. Tidak patah. Langkah selanjutnya, padatkan lagi. 4 gerakan, 5 gerakan, 6 gerakan, 7 gerakan. Hingga gerakan ke-11, akhirnya tablet batu itu bergerak. Serangannya berhasil. Wu Yun akan beristirahat setiap beberapa serangan di antara lusinan serangan ini. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kondisi dan serangannya pada puncaknya. Akhirnya, pada langkah ke-11, saya menemukan terobosan. Tentu saja, sekarang hanyalah awal dari sebuah terobosan. Itu tidak membuktikan bahwa formasi pelindung pada loh batu telah rusak. Selanjutnya, dia masih harus terus menyerang. Namun, kini setelah terobosan ditemukan, tidak perlu terlalu khawatir tentang hal selanjutnya. Menghancurkan formasi sepertinya tidak bisa dihindari. Bab 1969, Pilar Warisan Kerusuhan. Serangkaian serangan lainnya terjadi. Namun, butuh 10 gerakan penuh sebelum retakan perlahan muncul di tablet batu. Dan ketika tablet batu itu retak, energi berdarah yang melonjak dari tablet batu itu juga langsung menghilang. Hei! Seteguk besar udara keruh keluar dari mulutnya.
Wu Yun menyeka keringat di dahinya, meskipun ini bukan tugas yang sulit baginya. Namun, Anda harus selalu menjaga diri Anda dalam kondisi puncak, dan Anda harus terus mengeluarkan serangan terkuat. Lagi pula, ini masih penuh kelelahan. Tentu saja, kelelahan seperti itu harusnya sepadan. Karena tujuan Wu Yun telah tercapai. Namun, meski retakan telah muncul pada loh batu, bukan berarti formasi pelindungnya telah rusak. Hanya dapat dikatakan bahwa formasi pelindung telah kehilangan kemampuannya. Tidak dapat terus melawan, tapi butuh waktu untuk menghancurkannya sepenuhnya. Boom, boom, boom. Serangkaian serangan lainnya. Akhirnya, saat suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar, energi yang sangat besar menyapu seketika. Ledakan. Ini adalah suara ledakan tablet batu. Dan energi yang menyapu itu adalah sisa energi yang tersisa setelah formasi pelindung di dalam tablet batu itu benar-benar hancur. Di depan matanya, loh batu yang semula berdiri telah hancur seluruhnya menjadi bubuk. Wu Yun melihat ke depan, tapi alisnya sedikit berkerut. Dia berbisik dalam kebingungan, apa yang terjadi? Tablet batu ini adalah benda penekan. Pada saat ini, ia telah rusak dan kehilangan penekanannya. Secara logika, bukankah seharusnya ada gerakan di bawah? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Mungkinkah yang di bawah? Apakah formasi penindasan ada secara terpisah? Itu tidak menyatu dengan tablet batu. Kalau begitu, tiba-tiba, ekspresi Wu Yun langsung berubah. Bumi berguncang dan ruang angkasa mengamuk. Bahkan Wu Yun merasa kakinya tidak stabil. Retakan setebal ember menyebar dengan cepat di bawah kaki Anda. Seolah-olah gempa bumi yang sangat mengerikan tiba-tiba terjadi, seluruh daratan, atau lebih tepatnya, seluruh istana Golden Phoenix, berguncang hebat. Pada awalnya, Wu Yun tidak tahu dari mana datangnya kekuatan yang mengamuk ini. Dengan gerakan kakinya, dia tiba-tiba melompat ke udara dan meninggalkan tanah yang bergetar hebat. Pada saat yang sama, dia segera melihat sekeliling untuk menemukan sumber kekuatan yang melonjak ini. Dan ketika mata Wu Yun melirik ke tempat di mana tablet batu penindasan sebelumnya berdiri, segera, dia menemukan sumber kekuatan gegar otak ini. Itu dia. Terdengar bisikan, dan di saat yang sama, pupil matanya tiba-tiba menegang. Sebab, baru setelah itu dia mengetahui lokasi sumbernya. Saat berikutnya, saya melihat seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Ini adalah pilar energi yang menjulang ke langit. Itu sangat menakutkan, memancarkan cahaya terang, dan cahaya berwarna darah yang dipancarkannya bahkan sedikit menyilaukan. Apalagi pancaran cahaya berwarna darah ini tidak sesederhana menyilaukan mata. Di dalamnya, aliran kekuatan yang sangat mengerikan melonjak. Kekuatan ini bahkan membuat Wu Yun merasa tercekik. Saat ini, wajah Wu Yun penuh dengan keterkejutan. Kejutannya tidak lain adalah, itu karena dia telah menyadari bahwa energi mengerikan yang keluar dari pilar cahaya setinggi langit tidak lain adalah kekuatan warisan. Meski ia belum pernah melihat pilar warisan kuil keras suci. Namun, dia telah melihat pilar warisan istana Phoenix emas. Meski kekuatan antara keduanya sangat berbeda. Tapi bukan berarti mereka tidak memiliki kesamaan. Kesamaan yang mereka miliki adalah warisan. Benar sekali, tidak peduli bagaimana nafas berubah, perasaan kekuatan warisan tidak akan berubah. Adapun Wu Yun, sangat mustahil untuk mendeteksi kesalahannya. Karena saat ini, kekuatan pilar warisan milik istana Phoenix emas mengalir di tubuhnya. Saat ini, kekuatan yang mengamuk belum berakhir. Getaran bumi, meski sudah mereda, masih terus berlanjut. Di luar angkasa, kekuatan yang bergetar hebat juga bergetar hebat. Itu adalah pilar warisan. Mungkinkah itu pilar surga suci warisan istana Phoenix emas? Monumen. Tapi, itu aneh. Alis Wu Yun berkerut lebih dalam. Kenapa kemunculan pilar warisan menyebabkan perubahan seperti itu di seluruh kuil keras suci? Mungkinkah? Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Sebuah ide dengan cepat muncul di benaknya. Dan dia dengan cepat menyimpulkan tebakannya. Dia dengan cepat berbisik, mungkinkah itu salah? Semuanya salah. Apakah rumor tentang kuil monyet suci salah? Bukankah warisan surga suci mereka kehilangan peran aslinya karena masalah? Masalah dengan suci mereka warisan surga adalah kekuatannya di luar kendali.
Setelah muncul, apakah seluruh istana Kera Suci akan menderita? Sama seperti sekarang, penduduk istana Kera Suci berada dalam masalah. Itu sebabnya mereka mengasingkan diri. Tidak heran mereka menekannya dengan loh batu. Tapi, itu tidak benar. Memikirkan hal ini saja, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Dia membantah dugaan sebelumnya. Kalau begitu, lalu kenapa aku tidak melihat retakan apapun di tanah sebelum aku datang? Jika seperti yang kupikirkan sebelumnya, seluruh tanah seharusnya sudah retak sejak lama. Desis. Tiba-tiba, pikiran lain terlintas di benak Wu Yun. Sebuah pikiran yang membuatnya tercekik, dan seluruh detak jantungnya bertambah cepat. Mungkinkah Xiao Jin? Mereka sudah menggunakan Xiao Jin. Memikirkan hal ini, Wu Yun tidak melakukannya, atau dengan kata lain, dia tidak berani berpikir lagi. Karena pikiran yang muncul di benaknya saat ini terlalu menakutkan. Itu juga yang paling dia takuti. Pada saat yang sama, Wu Yun tidak lagi merasa khawatir, menggunakan langkah Tian Wu Shenlong, dan bergegas menuju pilar cahaya langit darah dengan gila-gilaan. Bab 1970 sebuah adegan yang tidak ingin kupercayai. Saat Wu Yun bergegas, kekuatan warisan yang kejam menyapu dengan gila-gilaan. Saat ini, Wu Yun merasakan sakit yang merobek. Di dalam tubuhnya, kekuatan kultivasi dan warisan segera muncul, melindunginya dengan erat. Awalnya, Wu Yun tidak boleh terlalu impulsif. Karena dia mungkin tidak mampu menahan dampak kekuatan warisan dari surga suci. Namun, pemikiran yang muncul di benaknya saat ini benar-benar membuatnya bingung. Dia telah memikirkan kemungkinan yang hampir cukup untuk membuatnya gila. Sekarang, hanya ada satu konfirmasi tersisa untuk kemungkinan ini. Dan penegasan ini harus berada di bawah pilar warisan ini. Menerobos kesulitan, Wu Yun Qiang menahan rasa sakit yang hampir terkoyak, dan akhirnya mencapai tepi warisan pilar surga suci. Tentu saja, dia hanya bisa mempertahankan kondisi ini sebentar. Sebab, jika dia tidak bisa bertahan lama, dia akan terpaksa mundur. Namun, hanya momen inilah yang cukup bagi Wu Yun untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di bawah. Teknik menusuk mata diaktifkan. Mata Wu Yun memancarkan dua sinar cahaya yang menakutkan. Seolah menerobos langit, dia dengan jelas melihat pemandangan di bawah pilar cahaya berdarah. Sekilas, dia hanya melihat sekilas. Saya hanya bisa melihatnya sekali. Setelah sekilas, dia langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan tumbukan. Puluhan meter jauhnya, Wu Yun hampir tidak bisa menenangkan tubuhnya. Namun, ekspresinya tidak tenang saat ini. Terlebih lagi, bukan hanya ekspresinya yang tidak tenang, jantungnya berdebar kencang seperti gelombang besar. Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin, itu tidak benar. Wu Yun mengepalkan tangannya, mengertakkan gigi dan menggeram, penuh keraguan tentang apa yang baru saja dilihatnya. Namun fakta mengatakan kepadanya bahwa semua ini tidak perlu dipertanyakan. Karena, pada saat ini, sebuah pemandangan yang sangat jelas bergema di benaknya. Adegan ini adalah mayat di bawah sinar berdarah. Wajahnya sangat pucat bahkan bisa digambarkan mengalir. Alasan mengapa ia merembes keluar adalah karena tidak hanya pucat, tapi juga kering. Itu sangat kering sehingga seolah-olah semua darah telah tersedot. Tidak ada nafas, tidak ada nafas, tidak ada tanda-tanda apapun yang hidup. Itu sudah mati, itu pasti sudah mati. Mayatnya tidak lain adalah Xiao Jin. Meski kering, meski kehilangan banyak darah, seluruh wajah menjadi sedikit terdistorsi karena kekeringan. Tapi Wu Yun masih mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Itu Xiao Jin, itu pasti Xiao Jin. Xiao Jin, Xiao Jin. Bajingan, kamu bajingan, di mana kamu, di mana kamu? Kamu membunuh Xiao Jin, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Wu Yun tampak gila, histeris mengaum dengan liar. Suaranya seolah tenggelam oleh gemuruh gempa di tanah. Matanya merah dan tinjunya terkepal. Gelombang aura pembunuh yang sangat mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan kultivasi benar-benar di luar kendali, menjarah dan berdampak seperti orang gila. Pada saat ini, Wu Yun, yang melayang di udara, tampak seperti iblis yang menakutkan. Faktanya, dia bahkan tidak melepaskan metode pembunuhannya, tetapi dalam keadaan gila saat ini.
Cara membunuh sudah muncul dengan sendirinya. Terlebih lagi, mungkin karena amarah, metode pembunuhan saat ini sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak, Xiao Jin masih hidup. Bagaimana dia bisa? Bagaimana mungkin dia bisa? Orang-orang dari kuil monyet suci belum muncul di dunia iblis. Xiao Jin pasti baik-baik saja. Ya, Xiao Jin pasti baik-baik saja. Itu bohong. Itu pasti bohong. Wu Yun berbisik berulang kali, dia tidak ingin mempercayai semuanya. Meskipun dia tahu bahwa semua ini memang terjadi, dia tetap memaksakan diri untuk tidak mempercayainya. Dengan kata lain, dia tidak mau mempercayainya karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Xiao Jin sudah mati. Dia mencoba mematikan rasa pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba menatap sinar berdarah di depannya. Dengan wajah galak, dia mengertakkan gigi dan meraung, "Itu dia, potong, aku akan memotongnya." Tampaknya, orang-orang di istana monyet suci tidak akan lagi menyakiti Xiao Jin, aku akan menghancurkannya warisan surga suci mereka. Wu Yun meraung dengan ganas. Kemudian sambil berpikir, pedang pembunuh muncul di tangannya. Bunuh naga gila itu, robeklah hingga berkeping-keping. Dengan tebasan pedang, naga menakutkan yang dibentuk oleh kekuatan membunuh itu meledak ke arah pilar cahaya berwarna darah di depannya. Sebab, saat ini, Xiao Jin terdesak di bawahnya, dan Wu Yun tidak akan bisa menyelamatkan Xiao Jin jika dia tidak memotongnya menjadi beberapa bagian. Ledakan. Terdengar suara keras. Bunuh naga gila itu dan serang pilar cahaya berdarah. Pilar cahaya berwarna darah ini jauh dari sebanding dengan tablet batu penekan sebelumnya. Jangan membicarakan hal lain, katakan saja kekuatan counter shock setidaknya beberapa kali lebih kuat dari tablet batu penekan sebelumnya. Pedang pertama ditebas. Wu Yun langsung terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Budidaya di dalam tubuh tampaknya agak terpengaruh dan mulai menjadi tidak stabil. Tapi setelah Wu Yun berdiri teguh, dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak menyerah, dan langkah selanjutnya adalah membunuh naga gila itu, dan naga itu muncul lagi. Ledakan. Ledakan keras lainnya terjadi. Naga gila pembunuh itu sekali lagi menebas pilar cahaya berdarah itu. Namun, hasilnya bahkan lebih mengerikan dari yang pertama kali. Wu Yun terlempar lagi. Terlebih lagi, kali ini, ki dan darah di tubuhnya tidak lagi tidak stabil, tetapi bahkan mulai bergejolak dengan hebat. Jika bukan karena tubuh energinya saat ini, dia mungkin akan muntah darah. Hal ini terlihat dari dua jurus tersebut. Wu Yun tidak bisa menghancurkan pilar cahaya berdarah ini sama sekali. Bahkan kemungkinan terguncang pun kecil. Namun meski begitu, Wu Yun tetap menolak menyerah. Meskipun dia telah membuat dirinya sendiri mati rasa, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mayat yang layu di bawah sinar berdarah bukanlah Xiao Jin. Namun, kenyataannya, dia mengetahuinya dengan baik. Mayat yang layu itu adalah Xiao Jin. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menghancurkan pilar cahaya berdarah ini. Keluarkan Xiao Jin, tidak peduli bagaimana keadaan atau penampilannya. Karena itu saudaranya. Setelah membawanya keluar, carilah kuil monyet suci. Genosida.